Pak Bupati, kemarin kan masyarakat sudah senang karena ini ada karantina terpusat yang kemudian dijalankan, yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten ND. Namun mereka lalu ada yang kecewa lagi karena ternyata pulang lagi begitu Pak Bupati. Ada yang bisa Anda jelaskan ini? Kenapa sudah diarahkan kemudian dipulangkan? Apakah memang ini hanya observasi awal bukan karantina Pak Bupati? Itu sebetulnya konsep awalnya Mbak Desi. Akan berdasarkan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam pada bab 2 itu, saya baca sedikit Mbak Desi, supaya kita tahu kenapa saya sikap seperti itu. Jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui dengan kekarantinaan masyarakat. Itu dulu Mbak Desi ya. Nah, ketika kita menerapkan itu kemarin, ya, saya nggak pernah bermacam-macam, terutama kelengkapan selama yang ada di situ. Ini ada persoalan. Ya, sehingga mari kita dalam keadaan diskusi belum lengkap, akhirnya belum lengkap, apa segala macam polisi seperti ini. Nah, makanya ke depan kita harus melengkapi fasilitas baru. Jadi sedang dilengkapi ya? Akan tetapi kita juga melihat para masyarakat ikut serta, sehingga karantina mandiri di daerah diperlukan juga. Dua sisi kita yang bersama. Ketika di Marilonga sana kita jadikan observasi, gitu kan? Kita ingin periksa semua teman-teman datang masuk ke BND. Kita ingin juga pada desa, keluarganya ingin menyatakan kepada Marilonga dan sanggup melaksanakan karantina. Sehingga diizinkan pulang. Kita lepaskan karena ada tanggung jawab kesehatan di sana. Nah, sehingga ke depan saya pakai dua opsi. Ketika masyarakat keluarganya tidak bersedia melaksanakan karantina mandiri, pemerintah ambil menjadi karantina terpusat. Nah, kita bicara DPR, masalah segala macam. Kemarin ada teman dari satu hotel Indonesia menawarkan saya, bagaimana Pak Bupati kita bicarakan kalau kita hotel, saya senang bilang untuk karantina secara terpusat untuk melindungi masyarakat kita. Nah, sekarang persoalannya cuma di infrastruktur kita yang kita di dalam beberapa hari ke depan. Kalau kita sudah ini, saya lebih senang karena secara terpusat melindungi masyarakat saya yang ada di kabupaten ini. Kira-kira begitu, Mbak Desi. Jadi kemarin ketika diperbolehkan pulang itu pertimbangan yang paling adalah infrastrukturnya itu belum terlalu memadai begitu Pak Bupati? Antara lain begitu. Antara lain begitu. Sebetulnya kami terpicu oleh masalah-masalah itu. Kita coba ke sana dulu, tanggapan beragam masyarakat itu. Nah, tapi insya Allah konsep ini bergulir terus. Kita perbaiki terus, tidak ada konsep yang benar. Sebenarnya belum ada, kita harus perbaiki terus. Nanti akan tetap diberlakukan pemusatan karantina di Stadion Marilonga ini Pak Bupati ya? Untuk sementara kita sebagai observasi dulu sambil nyiapin infrastrukturnya. Observasi ketika cek semua menurut tes awalnya baik dan kesehatan tidak ada gangguan, makanya kita minta kepada desa atau keluarga itu datang ke situ untuk menyatakan suatu perjanjian bahwa kami sanggup melaksanakan karantina mandiri diawasi oleh kepala desa dan segenap perangkat di desa itu bahwa orang itu sesuai protokol kesehatan. Dua-dua sisi kita jalan, Mbak. Ya. Ini kan juga nanti akan mau menghadapi arus mudik karena Presiden juga tidak melarang begitu, hanya menghimbau untuk tidak pulang. Artinya pemerintah kabupaten harus siap-siap ini ya untuk menerima banyak pemudik yang nanti akan balik. Kesiapan kita seperti apa Pak Bupati? Oh ya, kita tentu siapnya terutama tadi saya katakan infrastrukturnya paling madai. Hari ini daerah apapun dia representatif untuk
sesuai aturan. Kalau saya aku menamakan segala macam kesehatan, tapi infas dasar yang tempat tinggalnya itu harus kita bicarakan dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman lainnya, kesehatan segala macam, kesehatan tidak bencana alam dan bicarakan. Dan dalam waktu dekat ini saya akan keluarkan aturan di mana yang karantina kesehatannya terpusat, di mana observasi. Ya, protokol tentang pengawasan diri ada di puskesmas di tiap kecamatan sana. Ya, jadi ini melibatkan sampai pihak pusat ya. Pengawasan kita, pemerintah dan masyarakat, kita minta bantuan juga. Karena kebijakan pusat tidak melarang mudik, tapi otomatis kita harus menerima warga kita masuk ini perlu persyaratan yang dimiliki. Ya. Jadi observasi semacam ini masih akan terus dilakukan karena pesawat juga masih akan terus masuk, kapal juga nanti akan masuk. Protap yang sama akan tetap diberlakukan begitu Pak Bupati? Akan tetap dilakukan. Ya, sampai kita bisa kelengkapan infrastruktur tadi itu. Ya, terutama akomodasi dari segi tempat tidurnya, sanitasi airnya, manusia banyak soalnya. Ya. Ini harus kesiapan berisi. Kalau misalnya stadion nanti tidak cukup menampung banyaknya, itu nanti akan ada tempat alternatif lain, Pak Bupati? Ada banyak seperti terminal penumpang, pelabuhan IPE, masih banyak. Oke, nanti akan ada untuk tempat ini. Pemerintah dan seluruh segenap komponen menyadari bahwa kita kurang fasilitas. Jangan ada komen semacam ini tidak manusiawi, beginilah, begitulah. Itu yang harus kita sadari bahwa ND posisinya seperti itu. Oke, jadi lebih baik jangan pulang kalau tidak ingin dapat fasilitas yang tidak nyaman begitu ya, Bu? Ya, saya pikir begitu. Ini bukan hotel ini. Oke, baik. Ya. Jadi ini upaya pemerintah juga. Jadi Pak Bupati, kalau misalnya ada gelombang masyarakat yang mendorong untuk karantina terpusat ini untuk bisa segera dilakukan karena kita mengantisipasi hal-hal yang terjadi nanti, hal-hal buruk tidak terjadi, apakah bisa direalisasikan dalam 1 atau 2 hari, Pak Bupati, atau perlu waktu lebih lama dari itu? Sebetulnya Mbak Desi, nggak usah didorong lah. Tapi pemerintah sudah ada ini kewajiban. Oke. Ya, kewajiban pemerintah untuk melindungi apapun sarana prasarana kita siapkan. Nah, itu tentu melalui tahap sedikit itu loh. Butuh waktu, butuh hari begitu. Kita bicarakan para pakar, ini kesehatan, bagaimana dari sudut kesehatan, ini tempat bagusnya. Tidak perlu dong. Oke. Pemerintah sudah punya plan A, B, C. Keadaan begini atau begini. Sampai terburuk pun, termasuk dampak ekonomi pun, pemerintah siap. Oke. Ya. Jadi masyarakat tidak perlu resah. Masuk semua ke dalam spam. Kita harus siap dengan plan-plan yang kita laksanakan. Jadi pemerintah, masyarakat percayakan kepada pemerintah. Tidak perlu dorong, tidak perlu demo, tidak perlu apa. Kita sudah siapkan rencana-rencana untuk melindungi warga kita yang pulang mudik. Kan di saat kenalan, masa mereka mau taruh di mana kita? Pemerintah pusat pun juga tidak melarang nih Pak Bupati. Tidak melarang. Ya itu dalam atas daerah ini. Mau tidak mau. Tentunya fasilitas yang maksimum. Fasilitas yang minimum, yang sekedar standar kehidupan dasar. Siapkah? Baik. Ya. Oke, artinya kalau jadi misalnya tidak perlu bisa masyarakat, teman-teman warga Provinsi, pemerintah siap untuk menghadapi itu, seluruh komponennya siap. Jadi kalau misalnya ada para pihak yang menyebut bahwa ini pemerintah telah mengangkat atau melangkahi lagi Perbup Bupati yang nomor 10 tahun 2020 ini yang sudah ditetapkan, itu tidak benar ya Pak Bupati? Ya sebetulnya namanya kita baru mencobakan, ada begitulah kita akui. Tidak semuanya, maka kita panggil, kita perbaiki, coba terapkan lagi. Ini kan peraturan begini kan kita kaget-kagetan ini. Karena situasi darurat. Peraturan kita lihat kembali, mungkin benar, mungkin salah. Itu yang perlu kita lihat kembali di sini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
Semua bupati tanggung jawab. Baik, Pak Bupati tetap semangat ya dalam tugas-tugasnya, dalam melaksanakan ini, tetap semangat, doa masyarakat tentunya beserta Pak Bupati dan jajarannya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah bersama RRI pagi ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Baik, pendengar RRI Radio Tangga Bencana, Bupati ND baru saja bersama kami, Dr. Andes Haji Jafar Ahmad menyatakan bahwa pemerintah ini selalu ada ya untuk masyarakat ya, dan tidak perlu resah, pemerintah akan tetap bertanggung jawab untuk upaya pencegahan dan juga penanganan COVID-19 di Kabupaten ND. Terkait dengan polemik beberapa hari lalu yang di mana penumpang kapal Niki Sejahtera dan juga pesawat Wings ya ini ya, yang kemudian diobservasi di Stadion Marlonga dan dipulangkan kembali, sudah diklarifikasi oleh Bupati ND bahwa ini masih akan, wacana ini akan terus berjalan ya gitu ya untuk pemusatan karantina. Namun kemarin karena ada jaminan dari keluarga dan juga kemudian dikoordinasikan dengan pemerintahan di tingkat bawah ini untuk menjamin para pelaku dalam pemantauan, para pelaku perjalanan dalam pemantauan ini untuk bisa mengkarantina diri secara mandiri di rumah, kemudian ini diizinkan atau diperbolehkan pulang, walaupun ini kemudian ditentang oleh masyarakat banyak ya yang mengharapkan agar pemerintah tidak melanggar lagi Perbup yang dibuatnya sendiri ya, itu ya tentang poin karantina terpusat yang ditegaskan oleh Bupati ND bahwa dirinya mengakui bahwa memang ada kekurangan satu dan lain hal yang kemudian nanti akan terus diperbaiki ke depannya. Masyarakat Kabupaten ND diminta untuk percaya dan mendukung penuh kerja-kerja pemerintah dalam upaya penanggulangan dan juga penanganan COVID-19 di Kabupaten ND.